gitu yang sebar sendiri, servis segala macam. Sampai sosis disebut ya. Iya, itu semuanya yang egosentris gitu ya. Itu pasti akan banyak menimbulkan kerugian. Terus Allah bilang, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Yang konteks dengan pembahasan kita, kalau tadi di ayat kedua disebut individu, satu orang manusia, insan itu dalam kerugian, ada mereka yang gak rugi, yang bisa terselamatkan dari kerugian itu. Siapa? Dijawab di ayat yang ketiga, mereka. Mereka itu tandanya apa, Bu? Berjamaah. Mereka itu tandanya berkumpul dengan banyak orang, gak sendiri. Kecuali orang-orang amanu, ada wawu jamaah di situ. Amanu, yang beriman, sama-sama mereka bareng-bareng beriman. Wa amilu, itu tulisannya ada wawul jamaah, ada wawu jamaahnya. Wa amilus sholihat, dan sama-sama bareng-bareng juga mereka melakukan amal soleh. Watawasau, nah ini karena Allah tahu yang namanya berjamaah, kumpul banyak orang, ini banyak kepala, udah pasti banyak nanti peluang gesekan, konflik. Tadi saya dengar di situ disebut kata-kata baper-baperan, ya enggak? Apalah yang ini udah nauin, yang ono nggak nauin. Ada di sini ada yang baperan. Oh, nggak ada ya. Kecuali Makmun. Kecuali Makmun dan Usdua. Perasaan itu udah yang ngalap dulu dah, yang ono makin lucat aja. Yang perasaan kita udah begini, yang ono masih aja begitu. Maka Allah kasih tahu ternyata nggak cukup kita sama-sama menguatkan iman, beramal soleh. Butuh yang namanya watawasau bil haqqi. Watawasau bis sabr. Untuk mau bareng-bareng sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan. Cakep. Boleh nggak saya ngomong, saya sakit hati loh. Kamu tuh setiap kali kayak gitu mulu dah kalau di grup ngomongnya. Bisa nggak gitu? Ngomong aja nggak apa-apa. Japri ngobrol baik-baik. Yang penting baik dengan adab yang baik. Jangan pakai bahasa yang nggak baik. Jangan juga kemudian ngajak ribut di dalam grup misal atau dalam forum. Itu sarana saling menasihati dalam kebaikan. Ini pimpinan-pimpinan nih tadi. Nah, melihat grup kecilnya, grup gedenya, misalnya. Ya, pimpinannya dan segala, dimanapun jamaahnya, ketua misalnya, Mbak Jinur, ketua pos lansianya, misalnya, yang ketua PKK-nya segala macam. Kalau melihat ada sesuatu yang bermasalah, punya kewajiban yang sama, watawasau bil haqqi. Ya kan, ngejagain, ngayomin, ngelurusin, ngebenerin. Kalau ada gesekan, ada masalah, ada konflik dan segala macam. Malah pimpinannya lebih berat nanti ya. Ini hanya tanggung jawabnya. Ini gimana caranya pada rukun dan ini semua. Jangan ada yang bagaimana. Kalau makin diadu, makin diadu, jangan jadi pemimpin tukang ngadu begitu. Ayo, kita kapan demo? Coba dulu. Tergantung. Iya, tergantung kebutuhan. Bu, kalau seandainya kita nanti tenang ya, nanti ada jatahnya. Tenang. Atau kurang tepat, kita yang di anggotanya punya kewajiban. Pimpinannya udah pegel. Kalau sopin hati kita yang nyolek pimpinan kita. Boleh nggak ngobrol? Kayaknya ente harusnya begini dah. Udah denger belum kabar si orang masih itu begini udah loh. Bisa nggak selesai, kasih tahu aja, nggak apa-apa. Namanya berjamaah. Watawasau bis sabr, dan saling nasihat-nasihat di dalam kesabaran.
Demet banget kayaknya begini hati kayaknya jadinya panas dingin mulu dah. Gimana ya? Bubaran aja dah saya dah. Bakti bantu sabarin. Sabar. Bisa kita bicarakan secara baik-baik. Yuk dibantuin lu apa sih masalahnya? Saling menguatkan. Nasihat menasihati dalam kesabaran. Itu mah retorika doang, misalnya kan kenyataannya memang susah, gak gampang. Ya memang Bu, memang gak gampang dan susah. Ya, tapi kan sebanding dengan itu di situ Allah lihat perjuangan kita. Gimana kita berjamaah, kita sama-sama gitu ya dalam komunitas kita. Ya, ayat surat Al-Asr tadi, ya itu sebagai bukti bahwa ternyata mau gimana pun kita nggak mungkin bisa lepas dari jamaah. Maka jangan pernah punya pikiran melepaskan diri dari jamaah. Ya, jangan pernah punya pikiran kita melepaskan diri dari jamaah. Asalkan kita tahu jamaah itu terus berlayar, tujuannya untuk kebaikan, teruslah membersamai. Walau dalam perjalanannya banyak ombak, banyak rintangan dan segala macam. Ya, kecuali kalau jamaah itu kita yakin jamaahnya untuk keburukan, untuk kemaksiatan, ya nggak usah ikut, cari jamaah lain. Baca squad juga kalau ngajakin ke neraka nggak usah jadi anggota baca squad, ngapain? Cakep. Bener nggak? Betul. Nggak usah. Betul. Tapi kalau kita tahu kita punya semangat yang sama untuk ke surga, dapat kebaikan dan segala macam, harus ada di situ. Karena kalaupun kita nggak ada di layar itu bahtera akan tetap terus melaju, Bu. Jamaah itu tetap akan selalu ada. Yang ada kita yang ketinggalan dengan jamaah. Nah, itu ya. Nah, maka ini berikutin ada beberapa adab-adab yang mungkin bisa kita maknai, kita sharingkan terkait adab-adab kita ketika berjamaah, gitu ya. Dan semoga ini juga menjadi bekal ya Bu untuk nanti masuk di bulan Ramadan. Karena di Jisbat biasanya ada nggak kegiatan positif di bulan Ramadan? Tadarus Al-Quran, apalagi ada nggak yang sosial sifatnya? Apa? Sholat tasbih. Ada nggak yang kayak sama-sama berbagi? Oh iya itu ada. Takjil, nah kayak gitu ya. Itu kan pasti kerja barengan ya, proyek kebaikan bersama ya. Yang pertama apa aja sih yang harus kita perhatikan? Yang pertama nggak lain dan tidak bukan adalah niat sholihah. Memang kalau kita ngumpul banyak orang ya, jangankan untuk beramal jamaah ya Bu, ibadah yang bersifat fardiyah atau diri kita sendiri aja, niat itu menjadi faktor utama. Ya kan, innamal a'malu Binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung sama niatnya. Itu sendiri apalagi berjamaah. Maka niat yang benar, niat yang murni, niat yang tulus, niat yang ikhlas itu jadi fondasi dan energi paling yang paling utama. Apalagi ketika nanti kita mendapatkan banyak tantangan, banyak ujian, biasanya yang bisa menguatkan kita ya cuma niat. Nanti kita akan diingetin motivasi ikut PJ Squad apa dari awal, gitu, ya kan? Niatnya datang ke sini mau ngapain? Tapi itu nyata. Yang berantem nyata. Ya. Kalau niatnya cari musuh, ya nanti dapatnya nggak enak ya. Gitu. Niatnya harus yang benar. Dan niat benar ini berarti harus selalu diperbarui, kalau yang salah diperbaiki dan segala macamnya. Ya. Dan rumusnya ketika kita sudah berazam, berniat untuk kebaikan, jangan pikir nggak akan ada tantangannya. Pasti banyak tantangannya. Ya Allah, gini amat ya. Niat nyari majelis taklim, ketemu udah aman PJ Squad.
niat banget cari komunitas grup yang bisa barengan dalam kebaikan. Gini aman isi grupnya. Ngegoda banget, nantangin banget, malah bikin hati rusuh, bikin hati apa segala macam. Saya belum lama itu dapat konsultasi begitu. Ada yang kayak udah nggak tahan, kayak saya mau keluar aja. Ini mama kembar. Lah kalau keluar habis. Nah ya, lanjut ya. Jadi ceritanya ada satu orang difitnah dan segala macamnya segala macam. Ya? Padahal itu Wahabi gara-gara saya. Saya miliknya nih kita Wahabi lah. Gara-gara tukang las. Ya, lanjut ya Bu. Jadi ceritanya sudah nggak tahan karena difitnah sana sini segala macam, ya. Jadi kadang ada, ya namanya di jamaah kadang, bukan kadang ya, sering kali ada aja gitu yang toksik gitu ya, ada yang kayaknya kelakuannya gitu Palsu, banget dah. palsu. Ya, di sini apa istilahnya? Palsu. Palsu, istilahnya palsu. Topeng. Topeng gitu. Kemana-mana bukan mempererat ukhuwah, tapi Menghancurkan. belah, gitu ya, menghancurkan dan segala macam. Sampai orang yang baik ini, gitu ya, yang tadinya udah punya niat baik, berkontribusi dan segala macam, sampai nggak kuat sendiri, gitu, dan mau keluar. Saya ketika ditanya, saya bilang apapun nanti keputusannya ada dalam dirinya sendiri. Tapi saya bilang satu, istikharah dulu saja. Kedua, saya bilang coba cek lagi yuk motivasinya dulu apa sih, niatnya apa. Kalau memang niatnya di jalan dakwah, ya udah bener berarti begini jalannya. Emang udah bener, paling bener begini. Karena jalan dakwah, jalan kebaikan itu nggak mungkin nggak ada tantangan atau ujian. Nggak mungkin. Jangankan kita. Nabi Rasul aja juga begitu, bahkan lebih tantangan ujiannya dari kita. Tujuannya apa? Tujuannya ya pengen Allah pengen tahu kamu sekuat apa di dalam kebaikan itu. Di jalan kebaikan yang kamu yakini kebaikan, kamu perjuangkan selama ini dan segala macam. Sekuat apa ketika ada datang ujian, cobaan dan lain sebagainya. Cek lagi niatnya, cek lagi motivasinya. Terus yang ketiga saya bilang, lihat deh orang di sekelilingnya. Ibu, kita di sini tuh nggak sendiri. Kita tuh nggak pernah tahu siapa ternyata yang paling terhibur dengan keberadaan kita. Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi kita nggak tahu, ternyata kita selalu dinanti kehadirannya. Nggak ada dia, nggak rame nih. Nggak ada dia, aduh. Nggak ada dia di waktu nggak resmi. Kita nggak akan pernah tahu bahwa ternyata bisa jadi kita itu sangat menginspirasi. Itu kan orang-orang di sekitar kita. Saya bilang sama beliau, lihat. Karena waktu itu kondisi guru ya selalu lihat murid-murid, lihat ibu-ibu yang segitu senangnya belajar sama antum dan segala macam. Kebayang nggak kalau antum terus kemudian keluar gitu? Karena nggak kuat apa segala macam dan segala macamnya. Nenek banget dulu. Banyak nanti ternyata orang-orang akan kehilangan, ya kehilangan dari kita. Bukan soal kitanya, tapi kita yang kehilangan peluang mendapatkan aran pahala dari kebaikan atau vibes positif yang kita bisa berikan ketika kita tetap ada di sana. Iya kan? Ya tapi kan nanti saya bisa cari tempat lain. Ya kalau tempat lain nggak ketemu ujian yang sama, itu lah keluar lagi. Pasti ada. Ya kan gitu. Pasti Wahabi. Ya kan gitu. Nah paling saya bilang gitu. Nah nanti sisanya ya udah yang menjalani itu yang paling tahu. Nah, gitu ya. Maka adab yang pertama tadi niat sholihah. Yuk
sama-sama kita semua niatnya beramal jama'i, berkomunitas, ngumpul, ya ikut majelis alim ini, ikut grup sama yang itu. Apa sih niatnya? Niatkan yang benar. Hidup cuma sekali, paling lama juga 100 tahun ya, kalau nyampe 100 tahun. Bonus itu ya. Jarang. Ikutin Rasul 60-an udah, Bu. Jarang, Bu. Oh, ngapain? Muka juga udah pada keriput begini, apa Udah sih pada yang dicari? darah tinggi. Iya kan? Ngapain? Gak usah cari panggung, gak usah cari nama. Yang dicari itu saya bilang ada keriput di Merasa dia merasa. Nah, saya kan gak bilang yang keriput yang paling banyak. Enggak, daripada keriput, semua udah pada keriput ini. Kecuali Latifah. Kecuali Latifah gak ada keriputnya kan, belum, masih muda. Masih muda, ya. Iya, sayang kalau kita niat masuk grup buat cari panggung, cari nama, biar paling populer, biar bisa dapat kedudukan tertinggi atau yang paling dikata biar deket sama ini, sama itu, dapat manfaat ini, manfaat itu. Alah, itu duniawi, Bu. Rebutan. Kenapa? Berebut. Ya, diperbaiki niatnya. Ya, apalagi sampai harus berebut. Ngapain berebut di posisi tertinggi di samping, di tangan kanan kirinya Bu Lilis? Ngapain? Bener ya Bu Lilis? Benar. Suruh bawa baskom. Ya, itu kalau gue udah jadi black mau gergetan kalau. Niat solihah, udah murniin aja yuk niat kita. Ya, murnikan niat kita. Kesini niatnya gini nih Bu, semua dari kita. Jangan sampai ketika kita pulang kita jadi bahan omongan. Udah. Berarti sebisa mungkin jejak yang kita tinggalkan semuanya harus kebaikan. Cakep. Karena niat kita mendapatkan ridhonya Allah. Jangan pernah mau, ya naudzubillah, jangan sampai ketika kita pergi hanya luka yang dirasa oleh kanan, kiri, depan, belakang kita. Naudzubillah, jangan. Ya, kenapa? Kalau begitu nanti kepergian kita bukan ditangisi, malah disyukuri. Jangan ya Bu, jangan ya. Niat jangan benerin niat. Jangan ya, Ma ya. Jadi intinya selain niat solihah itu akan membawa kita menjadi pribadi yang baik di jamaah. Ya, jejak yang kita tinggalkan selalu kebaikan. Gak akan pernah bikin resah orang, gak bikin guna-gulana orang, gak nyakitin orang dan segala macam. Semuanya kebaikan. Niat solihah selain itu penguat kita. Kalau seandainya ada tadi ya kerikil, konflik dan segala macam, niat solihah itu yang akan menguatkan kita. Ya.